Rambutan adalah tanaman tropis yang tergolong ke dalam suku lerak-lerakan atau Sapindaceae, berasal dari daerah kepulauan di Asia Tenggara. Kata rambutan berasal dari bentuk buahnya yang mempunyai kulit menyerupai rambut. Rambutan merupakan jenis buah tahunan yang memiliki banyak penggemar. Dengan rasanya yang manis, buah tropis yang satu ini juga menjadi favorit banyak kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Buah rambutan mempunyai bentuk bulat seperti bola pingpong dengan warna buah yang merah dan dikelilingi rambut halus yang kecil-kecil. Rambutan banyak terdapat di daerah tropis seperti Afrika, Kamboja, Karibia, Amerika Tengah, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Sri Lanka. Pada dasarnya menanam tanaman rambutan sangat mudah, tapi kenyataannya banyak orang yang masih tidak mengerti cara perawatan dan pemeliharaan yang baik dan benar. Rambutan merupakan tanaman berkayu keras, sehingga untuk menanamnya membutuhkan lahan yang luas. Rambutan dapat ditanam melalui biji, namun untuk memperoleh tanaman yang dapat cepat berbuah disarankan untuk menanam dengan bibit cangkok. Berikut langkah-langkah cara menanam rambutan. 1. Persiapan lahan tanam. Pada tahap awal, yang pertama harus dilakukan adalah mempersiapkan lahan tanam. Dianjurkan untuk menanam di lokasi lahan yang luas dan terbuka. Jika kalian ingin menanam di pekarangan rumah, sebaiknya pilih lokasi yang luas dan lapang seperti bagian belakang rumah. Berikut langkah-langkah menyiapkan lahan tanam. Buat lubang tanam dengan ukuran panjang kali lebar kali tinggi, 50 kali 50 kali 50 cm. Gemburkan juga tanah di sekitar lubang tanam. Setelahnya masukkan pupuk kandang atau kompos sebanyak 3-4 kg ke dalam lubang tanam, diamkan selama 1 minggu, baru setelahnya dapat dilakukan penanaman. 2. Pemilihan bibit rambutan cangkok. Hal utama yang menjadi faktor penentu pertumbuhan tanaman yang baik adalah pemilihan bibit awal yang berkualitas. Memilih bibit cangkok yang berkualitas harus memenuhi kriteria berikut. Pilih bibit tanaman cangkokan yang sehat, tidak terkena serangan hama dan penyakit. Daun tanaman berwarna hijau segar dan mengkilap. Tidak ada luka atau cacat pada tanaman. Ukuran tinggi tanaman telah mencapai 30 cm. Akar tanaman tidak keluar dari polybag. Bibit berasal dari varietas unggulan yang terpercaya. Belilah bibit di tempat penjualan bibit yang terpercaya dan telah tersertifikasi. Pilih bibit dengan batang yang kokoh dan kuat. Letakkan bibit pada lokasi yang teduh dan ternaungi, namun tetap mendapatkan penyinaran matahari langsung. 3. Penanaman di lahan tanam. Setelah bibit dan lahan tanam siap, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penanaman pada lahan tanam. Sebaiknya lakukan penanaman pada pagi hari atau sore hari saat cuaca matahari tidak terlalu terik. Disarankan juga agar menanam bibit pada masa menjelang musim penghujan, namun tentu harus memperhatikan drainase air yang baik, supaya tidak ada air yang menggenang yang bisa menyebabkan kerusakan pada akar tanaman. Berikut tahapan menanam pohon rambutan cangkok dengan baik dan benar. Sehari sebelum ditanam sebaiknya pupuk kandang atau kompos yang ada di lubang tanam dibolak-balik. Siram terlebih dahulu bibit yang akan ditanam. Buka plastik polybag bibit, caranya dengan menyobek polybagnya. Setelah itu, masukkan bibit ke dalam lubang tanam, beseta dengan tanahnya. Lalu tutup kembali lubang tanam dengan tanah galian hingga merata. 4. Perawatan dan pemeliharaan. Pada tahap ini, perawatan dan pemeliharaan merupakan tahapan krusial agar tanaman dapat menghasilkan buah. Pemeliharaan dan perawatan harus dilakukan seintensif mungkin agar pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat optimal, sehingga tentunya dapat menghasilkan buah yang lebat dan banyak. Berikut pemeliharaan dan perawatan yang wajib dilakukan. Penyiraman. Penyiraman dilakukan minimal 2 hari sekali. Lakukan secara rutin terutama saat tanaman masih pada awal tahap penanaman. Karena akar tanaman masih belum mencengkram tanah dengan kuat sehingga tanaman harus benar-benar disiram secara rutin. Pada musim kemarau sebaiknya intensitas penyiraman ditingkatkan. Sedangkan pada musim hujan, tidak perlu menyiramnya lagi. Pemupukan. Pemupukan dapat dilakukan menggunakan pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik dapat berupa pupuk kandang kotoran hewan ternak seperti sapi dan kambing, atau dapat juga menggunakan kompos. Pupuk organik diberikan secara rutin setiap 3-4 bulan sekali.
Sedangkan pupuk anorganik dapat menggunakan pupuk NPK yang diberikan setiap 6 bulan sekali. Diberikan pada tajuk tanaman, caranya dengan disebarkan pada area perakaran. Penyiangan dan pembumbunan. Penyiangan dilakukan untuk menyingkirkan gulma tanaman yang mengganggu, juga mengurangi kompetisi antara tanaman dan gulma. Sebaiknya penyiangan dilakukan secara rutin setiap 2-3 minggu sekali. Pada saat melakukan penyiangan juga dapat melakukan pembumbunan. Hal ini supaya akar tanaman kembali tertimbun oleh tanah. Perempelan atau pemangkasan. Pemangkasan berfungsi agar mempercepat masa pembungaan. Pemangkasan atau perempelan ini dilakukan dengan cara membuang daun dan bagian ranting tanaman yang tumbuh terlalu rimbun. Buang daun atau cabang yang dekat dengan permukaan tanah dan sisakan daun yang ada pada pucuk pohon. Pengendalian hama dan penyakit tanaman. Tanaman rambutan relatif tahan terhadap serangan hama dan juga penyakit, sehingga tindakan pengendalian hanya untuk sebagai pencegahan. Kalian bisa melakukan penyemprotan menggunakan pestisida setiap 6 bulan sekali, serta lakukan penyemprotan fungisida setelah tanaman dipangkas. 5. Saatnya rambutan dipanen. Tanaman rambutan cangkok bisa mulai dipanen saat berumur 3,5-4 tahun. Namun, tentu hasil panen pertama relatif sedikit jumlahnya. Untuk meningkatkan hasil panen di tahun selanjutnya, harus rutin menyemprotkan hormon giberelin saat masa berbunga. Buah yang sudah masak akan berwarna hijau kemerahan. Sebaiknya langsung dipetik saja, jangan sampai menunggu hingga matang sempurna. Petik buah beserta dengan tangkainya. Lalu lakukan pemangkasan untuk merangsang proses pembungaan di tahun berikutnya. Demikian cara menanam rambutan. Bantu support channelnya dengan subscribe, like, and comment. Terima kasih. Semoga bermanfaat.